Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang semuanya, good afternoon. Yeah, thank you very much for joining this lecture. Untuk pertama kali, saya akan memperlihatkan sebuah video dulu ya, untuk membuka wawasan kita sedikit dulu tentang bahan materi kuliah yang akan kita dengarkan hari ini. Siap. Ambil buku di tas, buku dan pulpen. Buku satu, pulpen satu ya, supaya salah tulis. Kecelakaan transportasi membuka lembaran tahun 2017 di Indonesia. Pada hari Minggu kemarin, kapal Zahro Express terbakar saat dalam perjalanan dari Muara Angke menuju Pulau Tidung ke Pulau Seribu. 23 penumpang meninggal dunia, puluhan luka-luka dan belasan hilang dalam kecelakaan yang diduga akibat korsleting listrik tersebut. Selain duka, kecelakaan kapal Zahro Express juga punya sejumlah catatan, mulai dari nahkoda kapal yang duluan menyelamatkan diri, keterbatasan pelampu, hingga manifest penumpang yang membingungkan. Atas kondisi ini, Menteri Perhubungan berjanji akan menindak tegas jika hasil investigasi membuktikan ada pelanggaran dalam kecelakaan kapal Zahro Express. Lalu benarkah kapal Zahro merupakan gambaran masif buruknya pelayanan transportasi laut di Indonesia? Untuk membahas dialog bertema benahi transportasi laut, telah hadir di studio Dirjen Perhubungan Laut Tony Budiono dan Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT Suryanto Cahyono. Selamat malam Pak Tony. Selamat malam Pak Suryanto. Terima kasih sudah hadir bersama kami malam hari ini. Pemirsa, niat wisatawan untuk merayakan tahun baru di Pulau Tidung, Kepulauan Seribu berubah menjadi duka. Kapal Zahro Express yang mereka tumpangi terbakar di tengah laut. 23 orang tewas dalam insiden ini. Kapal Zahro Express berangkat dari Pelabuhan Muara Angke, Jakarta Utara Minggu pagi. Pukul 7, Syah Bandar Pelabuhan Muara Angke menerbitkan surat persetujuan berlayar untuk KM Zahro Express. Jarak perjalanan 1 mil sebelah barat Muara Angke, kebakaran terjadi di bagian mesin kapal. Api dengan cepat menyebar dan membakar seluruh bagian kapal. Penumpang panik dan meloncat ke laut untuk menyelamatkan diri. Pukul 8:46, petugas Command Center Pemadam Kebakaran Jakarta Utara menerima laporan terkait kapal terbakar. 3 kapal pemadam dan 1 fireboat dikerahkan ke lokasi. Pukul 10:30, penumpang kapal mulai dievakuasi ke Pelabuhan Muara Angke, Jakarta Utara. Pada pukul 11:30, api berhasil dipadamkan. Kapal Zahro Express yang hangus ditarik ke Muara Angke. Data dari Kementerian Perhubungan, sebanyak 23 orang tewas dalam insiden kali ini. Belasan penumpang dirawat di sejumlah rumah sakit di Jakarta. Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT merilis data kecelakaan pelayaran yang sering terjadi selama kurun waktu tahun 2010 hingga 2016. Dari data tersebut, jumlah kecelakaan pelayaran terbanyak terjadi pada tahun 2016.
Kita mulai dengan kita malam hari pemirsa. Pak Tony dari Kemhub sejauh ini menilai apakah kapal Zahro Express ini layak berlayar atau tidak? Kalau berdasarkan surat perintah belayar dinyatakan layak, namun nanti kita lebih pasti lagi sebelum kita ketemu dengan KNKT kita akan buktikan kapal tersebut benar layak atau tidak. Jadi kita bisa dulu dari teman-teman dari. Oke, kalau misalnya kita lihat penanganan kecelakaan sejauh ini sudah seberapa jauh? Kalau melihat secara penanganan cukup cepat karena dapat dipadamkan dan dapat ditarik kembali ke muara angke. Karena mungkin dekat dari muara angke terjadi. Oke, karena orang mungkin bertanya karena kan biasanya kalau kita ingin berlayar itu pasti ketika akan berlayar ada izin, ya semacam izin untuk boleh berlayar oleh sang bandar. Nah, dengan adanya kecelakaan ini, apa yang menurut Anda terjadi sehingga akhirnya bisa berlayar, namun ternyata di kenyataannya ada kejadian tragedi, kebakaran, kemudian yang kedua ternyata manifest berbeda, kemudian yang ketiga juga ada ketidakadaan pelampung dan sebagainya. Mungkin kalau masalah surat izin berlayar karena dianggap kapasitas dalam manifest itu sesuai dengan kapasitas dari kapal tersebut diizinkan berlayar. Dan kebetulan cuaca pada itu cukup normal, jadi boleh berlayar. Perkara manifest terjadi perbedaan antara manifest jumlah bagi manifest dengan jumlah sebenarnya itu yang benar diberikan ketat ada di kapal. Namun untuk seperti itu berdasarkan perintah dari pimpinan kami, SOP dengan jabatan itu. Oke, jadi kalau kita sudah sebagai bentuk peringatan ya, ini tidak berulang lagi. Tapi apakah harusnya ini tidak terjadi? Seharusnya tidak boleh terjadi. Jadi harusnya para bandar maupun dari inspektor dia menunggu sampai kapal tersebut berangkat, memastikan bahwa jumlah penumpang sesuai dengan jumlah yang berada. Oke, saya ke Oke, baik. Saya hentikan videonya sampai di situ ya. Jadi dari video yang tadi tampil, di situ kita lihat bahwa seperti itulah gambaran permasalahan transportasi yang ada di negara kita ini. Di Indonesia itu baru transportasi laut ya, jadi belum transportasi darat, udara, kereta api. Di situ kita lihat bahwa kapal masih bisa berlayar walaupun manifestnya ternyata beda ya dengan kenyataan yang ada di lapangan. Tapi tetap masih bisa berlayar atau tetap diizinkan oleh sah bandar untuk izin berlayarnya ada. Nah, sehubungan dengan kuliah kita hari ini, saya akan memberikan share screen lagi ya materi saya untuk kuliah yang kelima ini. KNKT dari peristiwa ini menurut KNKT bagaimana nanti akan kemungkinan akan ngantuk. Astagfirullah. Nah, jadi selamat datang di kuliah kita kali ini. Jadi kuliahnya itu adalah inovasi perencanaan maritim ya. Nah, saya berikan sedikit motivasi buat adik-adik. Di sini ada quote dari Robert Collier yang mengatakan bahwa success is the sum of small efforts repeated day in and day out. Nah, tadi sempat ada yang saya dengar kalau dia sudah mengantuk atau capek, memang kuliah siang-siang itu membuat kita mengantuk atau capek ya. Nah, kayaknya kena nih ya. Jadi kalian harus tahu bahwa kesuksesan itu adalah rangkaian atau kumpulan dari usaha-usaha kecil. Setiap harinya diulang, setiap hari diulang, setiap malam dan seterusnya. Jadi jangan lelah untuk ini ya, untuk terus belajar. Bukan. Ya. Siap, Bu. Ya. Nah, Siap, Bu. lanjutkan jadi inovasi perencanaan transportasi kuliah yang kelima untuk mahasiswa transportasi laut kelas 1A angkatan 2020 ya, semester ganjil. Nah,
di sini sistem transportasi dan permasalahannya itu adalah topik kuliah yang kelima ini. Jadi kalian perhatikan ini transportasi darat ya, bukan transportasi laut. Tidak masalah, ini sudah mewakili salah satu jenis transportasi yang ada di dunia ini. Jadi kalian lihat bagaimana sebuah transportasi di sebuah kota demikianlah adanya. Yang kita lihat ini adalah transportasinya masih lumayan lancar kayaknya ya. Beda kalau misalnya mungkin Jakarta mungkin ya. Saya lanjutkan saja. Nah, untuk poin materi ada yang nomor 1 itu adalah pendahuluan mengenai masalah transportasi. Kemudian yang kedua, warisan prasarana transportasi. Yang ketiga, daya hubung atau disebut juga akses. Yang keempat, lingkungan. Yang kelima adalah benturan kepentingan. Nah, kemudian saya masuk di masalah yang transportasi, yang pertama, poin pertama. Nah, masalah transportasi pada dasarnya terjadi karena adanya interaksi yang sangat intens antara komponen dan sistem transportasi, di mana interaksi yang terjadi berada di luar kontrol sehingga terjadi ketidakseimbangan. Atau ketidakseimbangan yang dimaksud dapat terjadi karena ketidaksesuaian antara transport demand and transport supply, permintaan transportasi dan penawaran transportasi, ataukah faktor yang relevan lainnya yang berhubungan. Kemudian, poin kedua adalah warisan prasarana transportasi. Nah, prasarana ini maksudnya adalah jalannya, rel kereta apinya, pelabuhannya, bandaranya. Itu yang dimaksud prasarana ya, adik-adik ya. Nah, kalau sarana itu berarti mobilnya, kapalnya, pesawatnya, kereta apinya, ya. Nah, masalah transportasi merupakan permasalahan yang sudah lama ada, namun pemecahannya masih jauh dari bagaimana memecahkan permasalahan itu. Kemudian masalah transportasi meskipun banyak faktor dapat dilihat sebagai satu masalah tunggal yang rumit untuk menyeimbangkan antara permintaan dan penawaran. Bukanan tahun 1963 menunjukkan 5 persoalan, yaitu warisan, prasarana transportasi, daya jangkau, lingkungan, benturan kepentingan, dan kecelakaan. Nah, warisan prasarana transportasi apa yang dimaksud dengan itu? Ya, prasarana transportasi yang ada sekarang yang mendukung sistem transportasi yang ada di negara kita ataukah di negara lain juga, itu ternyata masih jauh dari memenuhi teknologi kendaraan yang ada sekarang. Jadi prasarana itu dibangun jauh hari itu, mungkin ratusan atau puluhan tahun sebelumnya, tapi tidak terlalu dikembangkan. Sementara teknologi kendaraannya sudah sangat maju. Yang pertama. Yang kedua, hal ini menyebabkan masalah transportasi. Kendaraan sudah sangat maju teknologinya, sedangkan prasarana yang ada tidak bisa mengimbangi. Nah, atau bisa dipoinkan dalam poin 3 poinnya, mulai tata jaringan jalan yang tidak sesuai lagi dengan kemajuan dan perkembangan kendaraan bermotor. Kemudian kebanyakan jalan tidak cukup lebar dan kuat menampung sekian banyak kendaraan. Nah, contohnya, dulu membeli motor itu mungkin tidak semua orang bisa ya, tapi sekarang semua orang bisa beli motor. Dulu tidak semua orang bisa beli mobil pribadi, sekarang semua bisa beli mobil pribadi. Nah, itu maksudnya, jadi jalannya sudah tidak bisa lagi menampung, atau prasarananya sudah tidak bisa lagi menampung jumlah sarana yang ada atau kendaraan yang ada. Yang ketiga, bangunan gedung atau yang besar itu yang ada di kota itu terlalu banyak aktivitas di dalamnya, otomatis menyebabkan meningkatnya lalu lintas. Yang ketiga adalah daya hubung atau akses. Nah, apa yang dimaksud daya hubung atau akses? Akses jalan dapat digunakan sebagai ukuran atau pertanda keadaan transportasi di dalam kota. Apabila akses baik, maka hubungan antar zona dalam kota dapat berjalan dengan lancar. Ini mencerminkan keadaan perlalu lintasan baik. Maka hubungan antar zona dalam kota dapat berjalan dengan lancar dan mencerminkan keadaan perlalu lintasan yang baik di kota yang memiliki transportasi tersebut. Nah, kemudian poin keempat yaitu lingkungan. Nah, masuknya kendaraan bermotor telah menimbulkan berbagai akibat yang tidak diinginkan seperti kecelakaan lalu lintas, kecemasan dan kekhawatiran,
adanya polusi, kendaraan, dan lain-lain. Kemudian kehidupan manusia semakin lama semakin rumit. Demikian juga tempat pemukimannya serta lingkungannya. Di satu pihak manusia cepat dan makin sering bergerak akibat kemajuan teknologi, tapi di lain pihak manusia tetap ingin hidup nyaman, aman, bebas dari bahaya dan gangguan lalu lintas. Yang keempat, aturan lingkungan. Ini sudah poin keempat ya. Jadi dalam pengembangan wilayah kita selalu dihadapkan pada masalah mengelola jalan atau menata kembali jaringan jalan. Nah, untuk itulah, untuk menuju poin tersebut, nah terlalu banyak orang yang memiliki banyak kepentingan dan hal tersebut susah untuk diberikan kesepahaman. Satu titik temu itu sangat susah sekali. Sehingga permasalahan transportasi menjadi hal yang menjadi semakin pelik atau susah untuk diselesaikan. Nah, itu saja materi untuk yang sistem transportasi dan permasalahannya. Nah, kemudian sebelum saya mengakhiri slide ini, di sini ada quote lagi ya. Saya suka memberikan quote nih supaya kalian ada yang bisa diingat. Jadi progress is impossible without change, and those who cannot change their minds cannot change anything. Ini diberikan oleh George Bernard Shaw. Artinya apa? Perkembangan itu adalah suatu hal yang mustahil tanpa perubahan, dan orang-orang yang tidak ingin mengubah pikiran mereka tidak akan dapat mengubah sesuatu pun. Nah, itu saja materi slide-nya. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk slide-nya ya, jadi kita belum selesai nih ceritanya kuliahnya. Saya akan melanjutkan ke ini discussion session ya. Jadi saya harapkan adik-adik taruna-taruni kelas TL1A transportasi laut 1A Polimarim, saya harapkan untuk ini yang ingin memberikan pertanyaan silahkan. Ada yang ingin bertanya, kita buka sesi diskusi ya. Ya, Bu. Kira-kira siapa yang mau bertanya? Saya, Bu. Kesempatan pertama, ya. Ini Novrianto Pelawangi atau Danton kita kayaknya. Ya, silakan Bapak Danton, silakan pertanyaannya. Terima kasih, Bu, atas waktu yang diberikan kepada saya. Jadi langsung saja. Saya ingin bertanya bagaimana sih agar lalu lintas atau baik, Bu. Sekarang kita tahu bersama bahwa sarana itu sudah karena sarana lebih banyak, misalnya motor, mobil di setiap tahun itu memproduksi, Bu. Sementara sarana kita tidak pernah diperbaiki atau dibesar. Jadi itu Ibu kira-kira bagaimana supaya bisa lancar lalu lintasnya, Bu? Terima kasih. Nah, saya lempar dulu nih. Siapa tahu ada di antara teman-temannya yang ingin memberikan jawaban. Ada yang ingin memberikan jawaban? Atas pertanyaan Novrianto? Ini Bu, sebentar. Muhammad Saya Rijal ya? jawab. Oh ya, oke. Silakan Muhammad Rijal. Baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon izin pertanyaannya diulang. Oh, saya aja yang ulang ya. Nah, gini, Novrianto tadi bilang gini pertanyaannya. Itu kan prasarana yang ada contoh di lalu lintas darat itu kan jalannya itu terus, artinya tidak terlalu ditambah panjang jalan atau lebar jalannya, sementara produsen kendaraan atau sarana motor, mobil itu terus memproduksi tanpa henti nih ceritanya. Kira-kira solusi apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi hal tersebut supaya lalu lintas di jalan raya itu menjadi lancar? Kurang lebih seperti itu yang saya tangkap. Silakan. Ya. Baik. Menurut saya untuk membahas mengenai yang dibahas oleh saudara Novrianto akan metode atau kajian ilmu lain yang dari
kebetulan ini ada kaitannya dengan materi saya di kelas 12 tentang pembangunan berkelanjutan. Geografi semester 2, pembangunan berkelanjutan. Di mana dalam pembangunan berkelanjutan itu artinya, intinya, kalau kita mau mengadakan proyek hari ini berdampak pada masa yang akan datang. Misal contoh jalan. Sebelum kita buat jalan pasti para dinas pekerjaan umum itu pasti akan berdiskusi. Jalan ini berapa lebarnya, digunakan berapa tahun, sanggup bisa digunakan berapa tahun, baru direnovasi kembali. Panjangnya berapa, lebarnya berapa, gunanya untuk apa, letaknya di mana, flashback. Jadi saling ada flashback sebelum melaksanakan proyek tersebut. Sudah ada kajian masalah yang diungkapkan sebelum melaksanakan proyek tersebut. Nah, disinilah pembangunan berkelanjutan, materi pembangunan berkelanjutan sangat digunakan. Mengapa? Pembangunan berkelanjutan digunakan untuk bagaimana kita membangun suatu sarana dan prasarana pada tahun ini tetapi masih bisa digunakan, tetapi umurnya atau jangka pakainya panjang, bisa digunakan generasi 2045, 2035, 2025, 35, 45 sampai seterusnya. Mungkin itu jawaban yang saya berikan kepada saudara Nofrianto. Oh iya, oke. Saya tambahkan sedikit ya. Jadi tadi jawabannya Muhammad Rijal untuk pertanyaannya Nofrianto. Jadi katanya sebelum membangun sebuah prasarana transportasi itu sudah ada kajian kajian yang cukup matang sebelum dieksekusi itu proyeknya untuk sampai tahun berapa itu proyeknya sampai tahun berapa. Nah, jadi ada benarnya juga. Jawabannya mungkin saya tambahkan saja. Nah, di sini prasarana yang ada mungkin menurut Nofrianto itu sudah ada beberapa yang sudah tidak pada saat dibangun memang ada kajiannya seperti itu. Mungkin saja sampai saat ini belum diperbaiki lagi atau belum direnovasi lagi atau belum ditambahkan lagi untuk tahun berikutnya. Artinya dia sudah lewat. Contoh misalnya kita anggap satu ruas jalan ya kalian sudah pernah ke Petarani ya? Petarani jalan. Itu kan sekarang ada pembangunan jalan layang atau tol kan? Iya, Bu. Tol sekarang. Nah, artinya ruas jalan Petarani itu sudah sampai umur pakainya. Jadi setelah diadakan kajian, karena di situ sangat macet setiap saat, setiap harinya, terutama jam sibuk ya, ada jam-jam sibuk atau peak time, maka diputuskanlah untuk dibangun tol di situ. Ya. Tol layang. Tol layang itu karena jalan yang ada di bawah itu di Petarani itu sudah tidak sanggup lagi untuk menampung semua lalu lintas yang ada pada saat ini. Jadi makanya ditambah gitu, dibangun lagi jalan layangnya di situ. Nah, saya kira sudah cukup ya, Nofrianto gimana? Nah, Saya tambahkan sedikit, Bu. Nah, saya tambahkan sedikit lagi. Nah, untuk memecahkan permasalahan yang banyak ini tadi, di masalah lalu lintas yang sangat pelik ini, itu memang sangat susah ya. Kenapa? Karena ya pemerintah juga tidak bisa membangun terus jalan seperti yang di tol lain itu butuh anggaran. Iya, butuh dana yang sangat besar investasinya ya. Investasinya sangat besar. Jadi pemerintah kita tidak akan sanggup untuk macet di situ bangun jalan layang lagi, tidak akan seperti itu. Kita harus investasi, kita harus cari investor dulu. APBD kita cukup enggak? APBN-nya cukup enggak? Ada investor enggak yang mau bangun?
atau kalau mau misalnya diswastakan ya. Nah, kemudian ya hal yang paling ya yang bisa dilakukan biasanya ada rekayasa lalu lintas sih biasanya. Jadi kalau di jam sibuk misalnya ada, kalau di Jakarta itu ada peraturannya ganjil genap. Jadi plat yang ganjil hari ini atau jam segini bisa beroperasi di jalanan-jalanan yang ada di Jakarta. Yang plat yang genap itu ada aturannya, ya. Nah, kemudian Nofri bagaimana Nofri? Ya Bu, saya sepakat sama yang jam sibuk tadi Bu. Agar banyak di suatu jalan yang terlalu sempit. Ini kendaraannya Bu. Dulu ya, saya mute semua dulu ya. Yang karena saya agak kurang jelas nih. Nofri, silakan mengulangi dulu karena saya kurang jelas ini. Katakan tadi bahwa harus Halo Nofri. nggak jelas Bu. Ya, ulangi dulu deh. Ya oke Bu. Jadi tadi saya sepakat sama pendapat Ibu ya tentang jam sibuk. Jadi tidak semua kendaraan bisa masuk di jalan tersebut. Ada beberapa kendaraan khusus yang dapat masuk sehingga kendaraan di situ tidak bertumpuk, Bu. Jadi saya sepakat sama pendapat Ibu tadi. Terima kasih, Bu. Iya. Oke, terima kasih ya. Nah, kemudian ada lagi yang mau bertanya? Saya, Bu. Siapa nih? Nurul Anissa, ya silakan. Jangan panjang-panjang ya pertanyaannya, yang singkat 3 aja. Pendek, Bu. Iya, Bu, pendek aja. Silakan, Ini, Bu, silakan. dalam ketidakseimbangan yang dimaksud, Bu, dapat terjadi karena ketidaksesuaian antara transportasi demand dan transportasi supply. Jadi bagaimana cara mengatasi ketidakseimbangan yang terjadi antara transportasi demand dan transportasi supply? Bagaimana cara mengatasi, Bu? Nah, saya lempar dulu, ada yang mau menjawab nggak ini? Oh, Rahmini, silakan. Terima kasih atas kesempatan. Wait, Rahmini. Rahmini, dengarkan saya dulu. Anda unmute dulu deh, unmute dulu. Unmute dulu. Ya, silakan, Rahmini, silakan. Pertanyaannya apa? Cara mengatasi. Jawabannya Rahmini apa tadi? Cara untuk mengatasi transport demand dan supply agar seimbang, yaitu dengan mengembangkan transportasi massal untuk mengurangi kendaraan yang beredar atau mengatur perkembangan suatu wilayah atau kota agar tidak terpusat pada satu titik, dan mengupayakan tindakan radikal perencanaan dan pembangunan alat pendukung proses pindah dalam atau sistem transportasi untuk mencapai kondisi ideal atau seimbang antara supply dan demand transport. Siap, Bu, selesai. Wow, mantap sekali jawabannya ini Rahmini. Mau Lydia ditangkap nggak itu tadi jawaban dari temannya Rahmini? Dengar, Bu. Oke, ditangkap ya. Saya pertegas sedikit ya. Jadi Rahmini tadi bilang, waduh, untuk menyeimbangkan kondisi yang sangat radikal antara ketidakseimbangan antara supply transportation and demand of transportation, itu adalah sangat banyak yang bisa kita lakukan ya. Jadi yang pertama, kota tidak dipusatkan pada satu titik tapi disebar gitu kotanya. Jadi bangkitan dan tarikan tidak hanya di satu titik tersebut. Banyak hal yang bisa kita lakukan memang untuk menyeimbangkan antara supply and demand of the transportation, dan itu adalah
pekerjaan atau tugas dari para pakar transportasi kita. Ya, kemudian ada lagi jawabannya itu transportasi massal, betul sekali. Nah, untuk pembahasan selanjutnya, untuk kuliah kita berikutnya minggu depan itu kita akan membahas intervensi ya, intervensi. Jadi bagaimana mengatasi permasalahan tadi dengan intervensi yang bisa dilakukan oleh manusia, intervensi manusia untuk menyelesaikan permasalahan transportasi yang ada sekarang. Nah, untuk daerah kita yang di Makassar, waduh, transportasi massal itu kayaknya saya ceritakan sedikit ya. Pernah ada BRT di Makassar, tapi itu 1 tahun berhenti itu, ya. Bus Maminasata namanya itu, programnya dari Damri. Itu tidak bertahan lama, cuma 1 tahun. Damrinya rugi karena tidak ada yang mau naik. Ya, semuanya masih memilih untuk menggunakan transportasi pribadi, motor, mobil. Nah, apalagi tambah dengan masuknya Gokar, Grab, Gojek, ya, waduh sudah tambah tidak ada lagi yang menggunakan. Tapi saya salut kok ya, kalau PT-PT itu adalah salah satu transportasi massal yang ada di Makassar, masih bertahan hingga sekarang ya. Karena 1 kali naik kita cuma bayar 5.000 ya, kalau belum berubah itu harganya. Nah, saya kira cukup sekian dulu kuliah kita untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian dari adik-adik semua, taruna-taruni transportasi laut 1A tahun 2020 untuk semester ini. Kita berjumpa lagi berikutnya di kuliah yang ke-6 ya, untuk inovasi perencanaan transportasi. Jadi saya ucapkan